Baik, kita berdoa, kita belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih di tengah-tengah perayaan ini kami bisa duduk tenang belajar firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, pakai putri yang menerjemahkan dengan jelas dan baik sehingga kami mengerti firman-Mu dan diberi kekuatan ya Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Berdoa, bersyukur, memohon berkat di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, di tengah-tengah perayaan yang sukacita ini, ya biasanya kalau pernikahan, saudara lihat angpau gini nggak, saudara? Ya, ini orang Chinese kalau kasih angpau pernikahan itu harus pilih yang ini. Ada tulisan ini, Shuangxi, apa? Shuangxi, double blessing, Shuangxi. Ini yang mau kita pelajari pada hari ini. Ya, ternyata di Alkitab kita sejak zaman Perjanjian Lama Tuhan sudah siapkan Shuangxi, double berkat. Ya, dan orang Chinese itu ternyata punya pengetahuan yang berakar dari firman Tuhan. Ya, jadi selalu mengucapkan Shuangxi, double berkat. Ya, ini menjadi pelajaran kita pada hari ini. Saya ajak kita baca firman Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 4. Kalau sudah ada di monitor, kita membaca bersama-sama menikmati firman Tuhan. 1, 2, 3. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saya baca sebuah cerita. Suatu hari ada pasangan pengantin yang merayakan ulang tahun 50 seperti Pak Amfi dan si Silvi. Dalam pesta itu kemudian MC yang memimpin acara itu bertanya kepada pengantin prianya. Pak, boleh cerita nggak apa rahasianya? Kenapa bisa bertahan pernikahan ini sampai 50 tahun? Lalu pengantin pria itu bilang, ya mulainya begini, waktu itu kami honeymoon, pernikahan pertama honeymoon. Honeymoon itu jalan-jalan ke Grand Canyon. Udah pernah ke Grand Canyon belum? Udah ya, Grand Canyon. Nah ke Grand Canyon itu mereka bukan hanya lihat dari atas, dia bilang kami bukan lihat atas tapi tinggal di desanya, di village-nya. Di bawah itu dan ada acara ya untuk lihat-lihat Grand Canyon itu naik keledai. Istrinya satu keledai, si bapak satu keledai. Dia bilang, waktu itu kami sama-sama naik keledai. Tapi keledai yang ditunggangi istri saya itu ternyata bodoh atau nakal. Baru naik, ya dia gerak-gerak, istri saya jatuh. Waktu jatuh itu istri saya bangun, dia lihat si keledai itu. Dia bilang, kamu jangan main-main sama aku ya. Jangan buat aku jatuh. Lalu naik lagi. Begitu naik lagi, gak sampai 10 meter, jatuh lagi. Dia bilang, lalu istri saya bilang sama keledai itu, jangan coba-coba lawan aku, ini peringatan pertama. Dia tunjuk keledai itu. Tapi dasar itu keledai goblok. Naikin lagi, gak sampai 50 meter, jatuh lagi. Waduh. Saya sebagai suami udah was-was nih, ini keledai gak bener. Tapi istri saya tetap bangun. Dia bilang sama keledai itu, ini peringatan kedua. Jangan kamu coba lagi, jangan jatuhin aku. Lalu naik lagi. Gak sampai 100 meter, udah jalan-jalan. Jatuh lagi, dia precok kakinya. Istri saya bangun. Dan dia bilang, peringatan terakhir, sekali lagi, awas kamu. Lalu naik lagi keledai yang sama. Jalan. Lumayan
ya, agak lama dikit. Tapi entah kenapa itu keledai goyang-goyang badannya, jatuh lagi. Waktu jatuh itulah istri saya hampir gak bisa bangun, tapi dia sekuat tenaga bangun. Dia ambil tasnya, dia keluarkan sebuah pistol kecil. Dia tembak keledainya. Duar! Saya kaget sebagai suami. Saya protes, saya bilang, istriku kamu gak boleh lakukan itu. Kenapa kamu tembak dia? Dia kan keledai. Lalu istri saya tunjuk jarinya ke muka saya. Dia bilang, ini peringatan pertama. Sejak saat itulah kami hidup damai sampai 50 tahun. Ini Amerika ya saudara. Indonesia jangan ikut-ikutan. Gak bisa pakai pistol. Tapi saya yakin 100%. Pak Humphrey dan Ci Sylvie hari ini bisa bertahan 50 tahun. Bukan seperti itu, ya kan? Bukan seperti itu. Ancam-mengancam, ya. Bukan. Waktu ngobrol-ngobrol, saya tanya, Pak, apa sih rahasianya? Ci Sylvie, apa sih rahasianya bisa bertahan 50 tahun? Mau tahu nggak, saudara? Tanya ODW. Saya tanya, konflik apa yang terbesar yang pernah terjadi selama 50 tahun? Pertengkaran apa yang terjadi? Pak Humphrey mikir-mikir, dia bilang, aku lupa tuh. Gak ada bagi dia. Atau dia udah melupakannya, seperti kata firman Tuhan, melupakan yang di belakang. Ci Sylvie gimana? Ci Sylvie bilang, setahu saya juga gak ada yang besar-besar sekali ya. Paling kecil-kecil. Tapi yang paling bencekno, bahasa Surabaya ini ya. Itu kalau saya ajak guyon, ketawa, dia itu cebetut aja. Gak bisa ketawa. Sebelum kenal Tuhan Yesus gak bisa ketawa. Ya, kita cerita lucu, dia diem, ngomong diem. Saya sampai tanya, kenapa sih kamu kayak begitu gak bisa ketawa? Dijawabnya apa, tahu gak Pak? Mau ketawa-ketawa. Kamu nikah sama badut, Nah itu namanya bencekno, saudara. Cuma segitu aja. Tapi sekarang ketawa tuh. Setelah kenal Tuhan Yesus, bisa ketawa. Ya, luar biasa. Ada lagi gak Ci Sylvie? Oh ada satu, dia bilang. Ini diingat. Tapi bukan kepahitan loh ya katanya. Ini cuma kita kalau cerita ingat dulu lucu gitu. Ya. Nah kalau saya lakukan sesuatu yang dia gak suka, Pak Humphrey suka bilang, kamu itu kok bodoh sih? Ya. Wanita itu memang lebih bodoh ya. Setuju gak? Kenapa Tuhan ciptakan wanita cantik-cantik? Supaya pria bisa jatuh cinta, kawinin si wanita. Kenapa si laki tanya, kenapa Tuhan ciptakan wanita bodoh ya? Ini orang lain nih, bukan Ci Sylvie. Jawabnya gini. Supaya kamu pria-pria mau kawin sama kita. Artinya, kalau kita pinter dikit, siapa mau kawin sama lo? Kalau Ci Sylvie jawabnya gini, kamu kok bodoh sih? Ya, kamu kenapa sih mau kawin sama orang bodoh? Nah, jawabannya gitu. Itu kan jauh lebih bodoh. Luar biasa ya. Mereka joke-nya itu, humornya itu berkualitas ya. Puji Tuhan, sampai hari ini bertahan 50 tahun itu luar biasa. Nah firman Tuhan tadi mengajarkan kita tentang rahasia hidup yang dapat double blessing itu. Rahasia pernikahan yang sukses dan bahagia, yang sejati. Yang saya sebut double blessing. Ayat 2, blessingnya apa? Panjang umur dan sejahtera. Ayat 4, dikasihi dan dihargai Allah dan manusia. Itu juga double. Panjang umur, sejahtera itu double. Dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan, dan dihormati manusia, itu juga double. Double blessing.
Shuangxi itu tadi kata motonya orang Chinese. Sebab kesuksesan dan kebahagiaan yang sesungguhnya itu bukan hanya di bumi ini. Tapi kamu bisa berhasil di bumi dan juga berhasil di surga. Sukses di bumi dan di akhirat setelah kamu tinggalkan dunia ini. Kita yakin 100% Pak Amfri dan Ci Silvi sudah dapat double blessing. Amin. Dan kita akan doakan terus supaya ada panjang umur, sejahtera. Nanti 10 tahun lagi kita pesta gede-gedean Pak. Ya, pesta diamond itu. Ya, jadi pakaiannya diamond semua. Ya, 60 itu saya belum pernah hadiri itu ya. Kita doakan nanti Pak Amfri bisa rayakan bersama-sama. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mendapat double blessing itu? Bagaimana kita bisa menerima double blessing itu? Ayat ketiga memberi kita jawabannya yang menjelaskan ada 2 perintah Tuhan yang harus kita taati. Ada 2 perintah Tuhan yang harus kita lakukan, yaitu apa? Menghasilkan karakter kasih dan kesetiaan. Ini 2 hal. Kasih dan kesetiaan itu tidak boleh meninggalkan kamu, dikatakan di sana. Kalungkan pada lehermu, itu arti simbolik, artinya apa? Harus ditunjukkan secara konkret. Seperti kalung di leher bisa dilihat orang, bisa dinikmati orang. Kasih dan kesetiaan itu bukan teori, tapi sesuatu yang nyata, yang konkret. Yang bisa dinikmati oleh pasanganmu, oleh orang lain, oleh keluargamu, nyata. Tuliskan pada loh hatimu. Pada loh hatimu itu berarti di dalam, internal. Ini motivasi. Motivasi yang di dalam. Ada kasih dan ada setia yang sungguh itu di dalam juga. Ditulis di situ, diukir, artinya apa? Gak akan pergi-pergi. Motifnya, tujuannya, tekadnya itu apa? Benar, tulus, murni. Kedua hal ini, kasih dan kesetiaan, itu gak terlepas satu dengan yang lain. Ada sebuah korelasi yang sangat-sangat dekat. Gak boleh copot satu dengan yang lain. Kenapa? Sebab yang pertama, kalau ada kasih, tidak ada kesetiaan. Jadi kasih tanpa kesetiaan itu rumusnya apa? Formulanya gombal. Kasih tanpa kesetiaan sama dengan gombal. 1, 2, 3. Kasih tanpa kesetiaan sama dengan gombal. Gombal artinya murahan. Tidak ada quality, ya. Gak bermutu. Itu artinya gombal. Sebab tanpa kesetiaan, kasih itu hanya pura-pura. Kasih itu hanya sementara, kasih itu munafik, egois, hanya memikirkan kepentingan diri. Dia mengasihi itu ada agenda tersembunyi. Kalau keuntungannya, kepentingannya sudah tidak ada, ya udah dia gak setia lagi. Gombal, murahan, ya. Bahasa slangnya Amerika, crap. Dalam pernikahan sama juga. Tanpa kesetiaan, pasangan yang sudah bersumpah di hadapan Tuhan pun berani melanggarnya. Dan kemudian menjadi sangat murahan dan tiada bernilai. Suatu kali ada seorang bapak, dia usia 70 tahun, seorang suami, sakit keras. Ya, dokter bilang hidupnya udah agak lama, jadi cukup dirawat di rumah. Istrinya yang melayani dia, ya, diranjang, kasih makan, kasih mandiin, ya, rawat dia. Si suami mungkin tahu hidupnya udah gak lama. Kemudian suatu hari ketika disuapin, suaminya bilang, istriku aku mau thank you sama kamu ya. Kamu begitu baik sama aku, merawat aku waktu aku sakit seperti ini. Terus terang aku banyak menyakitimu, aku mau say sorry. Ya. Hanya kamu yang setia. Istrinya bilang, ya udah jangan banyak bicara, sini suapin lagi. Lalu suaminya bilang, aku mau ngaku dosaku sama kamu. Sebenarnya tahu nggak kamu, aku sudah ada wanita simpenan di 3 kota yang berbeda, bukan kamu aja. Tapi selama aku sejak sakit itu, tidak ada satupun yang kontak aku. Mereka tidak setia sama sekali. Hanya kaulah satu-satunya yang merawat aku.
Lalu istrinya bilang, aku juga tahu kok. Dia bilang, oh kamu juga tahu? Iya tahu. Makanya sejak itu aku meracuni kamu dikit-dikit. Dan besok kau segera akan mati tahu. Dan aku akan kawin sama sekretarismu. Namanya bukan Julia tapi Julio, itu nama aslinya. Saudara, ini cuma hayalan, humor. Tapi di dunia yang semakin edan, bisa terjadi bukan? Suami dan istri sama-sama gila, sama-sama gak setia. Ketika bilang cinta dan kasih tapi tidak ada setia, itu gombal. Murahan. Gak ada maknanya. Sebab itu pelihara kesetiaan itu. Nah, bagaimana sebaliknya? Sebaliknya, ada kesetiaan tapi gak ada kasih. Nomor 2, kesetiaan tanpa kasih formulanya sama dengan beban berat. Kesetiaan tanpa kasih sama dengan beban berat. 1, 2, 3. Kesetiaan tanpa kasih sama dengan beban berat. Sebab tanpa kasih itu, kesetiaan yang dijalankan, sesuatu yang dilakukan itu menjadi seperti hukum Taurat. Seperti peraturan-peraturan yang legalistik. Hanya kewajiban saja. Gak ada cinta lagi, kewajiban saja. Lama-lama jadi apa? Stres, frustrasi, berat, capek, lelah, jenuh, ya, depresi, putus asa. Karena dia merasa apa? Beban. Seorang suami ditanya, ya, seorang bapak ditanya, apa sih definisi pernikahan menurut kamu? Lalu bapak itu yang sudah punya anak 3, dia bilang gini, menikah itu ya bagi saya pernikahan itu adalah seperti orang yang berhutang sampai mati. Maksudmu? Iya, hutang sama siapa? Hutang sama istri dan anak-anak. Hutang sama istri dan anak-anak. Bayar terus. Bayar sampai kapan? Sampai mati. Kasihan sekali ya, kalau hari ini kamu punya definisi pernikahan seperti itu, sangat-sangat kasihan. Ya, sangat-sangat menyedihkan. Sebab kamu menjalani hidupmu itu seperti beban yang berat. Seperti hutang yang harus kamu bayar terus. Plus bunga berlipat-lipat. Sampai mati. Suatu kali ada seorang petugas, saya baca di musim dingin itu, dia bertugas menjaga kawat listrik itu. Kawat listrik itu kalau musim dingin itu bisa ada kilat, ada petir, itu bisa keluar pancaran api. Petugas patroli di kota itu, kemudian dia lihat-lihat, jaga-jaga kalau something happen, sesuatu terjadi bisa memberitahu 911 untuk datang PLN gitu ya, untuk periksa. Ya, giliran jaga, pas tukar giliran jaga itu malam, kira-kira mungkin hampir jam 12 malam, tengah malam lah. Dia lihat ada sebuah kawat itu panjang sekali tergantung di situ. Dia was-was kalau itu nanti bisa berbahaya. Nah waktu jam 12 temennya datang, dia bilang sama temennya, sekarang giliranmu ya, sampai pagi itu lihat tuh, ada kawat bahaya itu, tolong lihat itu, something happen kamu harus call 911 untuk beresin. Nah temennya yang sudah giliran itu balik ke pos dia anget-angetan di situ ya, yang di luar dingin sekali, ya mungkin cuma 5 derajat atau 0 derajat, musim winter dingin, ya itu salju. Temannya bisa masuk ke pos, anget-anget, minum kopi, tiduran, giliran yang jaga itu liatin itu kawat terus. Jam 1 gak apa-apa, jam 2 gak apa-apa, jam 3 gak apa-apa. Tongkrongin terus, makin dingin. Jam 5.30 pagi datang patroli dari PLN. Periksa itu kawat. Begitu diperiksa, ya benang layangan. Bukan kawat. Lalu dia bilang sama yang jaga itu, kawanku selamat ya, lu jaga ini itu sepanjang malam kedinginan, itu cuma benang layangan. Lalu yang jaga itu bilang, kurang ajar. Ya, dia langsung balik ke pos, bilang sama temennya, sialan kamu ya, suruh gua jaga itu kawat, dia bilang. Itu ternyata benang layangan, kedinginan gua di sini sampai pagi.
Lalu temennya yang di dalam pos itu bilang, kawanku jangan marah dulu. Paling tidak kan kamu sudah setia melakukan tugasmu. Mengamankan desa ini. Berbanggalah. Setia tapi tanpa hati. Itu beban. Itu kewajiban. Kalau hari ini saudara mencoba melakukan tugasmu, sama di mana aja, di pekerjaan, di rumah, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai apapun, kamu mencoba melakukan tugas-tugasmu dan kewajibanmu tanpa hati yang mengasihi, itu beban yang berat. Ya, pikirkan baik-baik selama ini apakah hatimu, kasihmu, cintamu sudah mulai pudar kembali kepada Yesus Kristus. Sebab hanya Yesus Kristus yang sudah mengorbankan dirinya. Dia sanggup dan mampu memperbaiki hatimu. Mengembalikan hati mengasihi yang sudah mulai pudar, mulai kering. Di mana saja. Ya, you boleh melakukan tugas di A, di B, di C, di gereja, di sekolah, di rumah, di mana. Ingat, tanpa hati, beban yang berat. Saudara bisa bedain nggak kalau orang-orang kita konsumsi itu ya di IGNC itu selalu enak. Saudara bisa bedain nggak kalau makan di luar sometimes gak enak? Enak mana di IGNC apa di luar? Atau saudara yang jadi suami bisa bedain nggak istri kadang-kadang masak itu? Saya belum tanya Pak Hanfri, bisa beda nggak? Waktu hatinya seneng ya, itu rasanya masakannya ikut enak, betul nggak saudara? Karena kamu melakukannya dengan apa? Cinta. Waktu kamu masak sambil ngomel-ngomel, ya kan, kesel-kesel karena merasa beban, itu pasti gak enak. Nanti kita tes nih makanannya. Tambah enak apa tambah gak enak sih? Jadi harus ada apa? Hati. Sangat-sangat penting. Tanpa hati membosankan dan tidak enak. Si Silvi pernah cerita, mereka berdua ditanya, kok kalian berdua bisa sih tiap hari Minggu itu dari pagi sampai sore di sini, di gereja? Apa gak capek ya? Gak rasa jenuh, beban berat? Hebat ini dua senior kita, ya, dari pagi sampai malam setiap hari Minggu. Ya, tepuk tangan. Berbangga ya untuk saya selalu bilang kita yang muda-muda malu ya kalau kita sedikit-sedikit rasanya udah ya jenuh, kecewa, marah, nggak suka, mereka stay. Di sini bilang ya nggak rasa beban tuh, apa nggak ngantuk, nggak capek? Kalau capek kita bisa istirahat sore-sore, istirahat sebentar, sore lagi kebaktian sore udah seger. Amin. Sudah mau coba? Yang belum pernah pagi dan sore? Ya, jangan merasa beban. Kalau ada cinta, gak ada beban. Ya, seperti kalau saya lihat Nuni dan James itu nyetir 2,5 jam, paling jauh Pak Donald, 2 jam setengah dari Bakersfield to here. Jauh ya. Kalau ada cinta, jarak tidak masalah. 1, 2, 3. Kalau ada cinta, jarak tidak masalah. Waktu masa cinta dulu, jatuh cinta, sudah masih ingat gak? Kotoran. Kalau cinta sudah melekat, itu pepatahnya waktu saya dulu waktu remaja. Kalau cinta sudah melekat, kotoran ayam merasa coklat. Ya, kamu berani bayar harga. Kamu gak beban, kamu enjoy, kamu gak rasa lelah. Udah sampai rumah juga pacarnya telepon, gimana, capek tak? Enggak. Aduh ini mamaku batuk, tolong beliin obat batuk. Oke aku datang. Loh, kamu kan hari ini udah lembur kerja 12 jam, capek dong? Enggak capek, aku datang segera. Sih. Kalau ada cinta, tidak ada masalah. 1, 2, 3, kalau ada cinta, tidak ada masalah. Lalu yang ketiga, kasih plus kesetiaan.
Nah ini klimaksnya. Kasih plus kesetiaan, rumusannya, formulanya adalah double blessing. Kasih tambah kesetiaan sama dengan double blessing. 1, 2, 3. Kasih tambah kesetiaan sama dengan double blessing. Kenapa? Sebab kalau kamu ada kasih dan ada kesetiaan, kamu selalu akan berbuat yang baik dan benar. Always good and true. Selalu berbuat yang baik dan benar, bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 10 hari, bukan 50 tahun. Terus menerus sampai nafas yang terakhir. Itu loh indahnya. Maka Tuhan mencurahkan panjang umur, Tuhan mencurahkan damai sejahtera, kemakmuran, berkat-berkat yang lain, dan kamu dihargai, dihormati Tuhan, dan dihormati oleh manusia. Itu sukses yang sejati, itu kebahagiaan yang sejati. Sebab kasih dan kesetiaan itu ada apa? Kerelaan bayar harga, berkorban seperti Tuhan Yesus, berkorban tanpa pamrih, tanpa syarat, tanpa mengatakan asalkan titik-titik. Tapi walaupun titik-titik, tetap mengasihi dengan setia sampai akhir. Saya baca cerita di China, ada seorang ibu, punya 2 anak perempuan. Anak pertama anak tiri, karena dia kawin dengan suami yang sudah punya anak. Anak kedua anak kandung. Ya, suatu kali, raja mengadakan kompetisi, perlombaan. Siapa yang punya labu emas, ya, dilombakan. Sebab labu emas itu menurut tradisi Chinese bisa menjadi obat panjang umur bagi raja. Nah, si kakak perempuan ini, dia punya labu emas. Dia seneng tanam teman. Dia punya tanam-tanaman, akhirnya labu emasnya dipertandingkan dan dia juara. Juara lalu dipanggil ke kerajaan untuk menerima hadiah. Ya, emas, nggak tahu berapa kotak gitulah. Wah, mamanya seneng, semuanya seneng, adiknya juga seneng. Sebelum berangkat besoknya, mamanya panggil adiknya. Noni, sini nih. Kenapa, Ma? Ini ada 2 kue mama buat. Ya, 2 kue, yang satu punya bunga, yang satu gak pakai bunga. Mama minta kamu kasihkan cici kamu yang bunga ini. Kenapa, Ma? Sebab yang bunga ini mama sudah taruh racun. Loh, kenapa mama mau meracuni kakak cici? Nak, ketahuilah, dia bukan kakakmu. Kamu anakku, dia bukan. Mama gak mau dia dapat hadiah emas itu. Mama mau kamu yang pergi ke kerajaan menerima hadiah itu. Aduh, Ma, gimana? Ayo lakukan. Kalau kamu adiknya, kamu lakukan nggak? Apa yang kamu lakukan? Kakaknya, adiknya bawa kepada kakaknya. Cici, mama buat 2 kue. Satu yang bunga, satu yang tidak. Aku pengen makan yang bunga. Aku makan ya. Dia langsung makan yang bunga. Yang nggak bunga kasih kakaknya. Cici yang mengatakan, adikku, aku segera pergi ke kerajaan, nanti pulang. Cici belikan hadiah-hadiah yang bagus untuk kamu. Kamu tunggu aku. Adiknya bilang, ya Ci, tapi mengeluarkan air mata. Lalu adiknya balik kepada mamanya. Mama, aku udah kasih kue sama Cici. Tapi aku makan yang bunga. Mama, kalau aku mati, kamu harus jaga Cici baik-baik, mencintai dia seperti mencintai aku. Aku gak tega lihat Cici mati. Biarlah aku yang mati. Mamanya peluk adiknya. Tersenyum
dan berkata, sakwa. Bahasa Chinese sakwa tahu gak? Anak bodoh, mana mungkin si mama meracuni cicimu. Mama menguji kamu. Apakah kamu jealous? Apakah kamu punya pikiran yang tidak baik terhadap cicimu sebab dia sukses? Gak ada racun dua-duanya nak. Mama mengasihi kamu. Ternyata kamu lulus. Kamu punya kasih dan punya kesetiaan. Rela berkorban sampai mati. Kasih ditambah kesetiaan. Rela membayar harga. Bahkan rela berkorban. Itu yang Yesus lakukan buat kita. Dia menanggalkan kealahannya, bahkan haknya pun diberikan. Haknya diberikan kepada kita. Dia bukan saja berjalan 2 mil, dia berjalan lebih dari mil-mil yang sudah seharusnya. Dia datang menyelamatkan kamu, menyelamatkan aku. Kalau hari ini engkau belum mendapatkan kasih dan kesetiaan Kristus, yang rela mati di atas kayu salib dan bangkit kembali, hari ini terima dia dalam hatimu. Sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Amin. Saya rindu dalam anniversary ke-50 Pak Humphrey dan Ci Sylvie, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Kristus, buah yang kekal. Jangan saudara tinggalkan tempat ini sebelum saudara sungguh-sungguh rendah hati dan mengatakan, Tuhan Yesus, aku mau cinta kasih-Mu yang setia dan berkorban buat aku. Amin. Tapi kalau saudara sudah menerima Kristus, demi nama Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan, cintailah, kasihilah Tuhan Allahmu, dan kasihilah, cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan. Kita teladani Pak Humphrey melayani setia sampai akhir. Amin. Dan kita akan menyongsong melihat usia yang ke-60 nanti kita rayakan sama-sama. Sekali lagi congratulations, kita berdoa. Bapa di sorga, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus berbisik-bisik di hati kami. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mati dan bangkit itu ya Tuhan. Selamatkan jiwa-jiwa di ruangan ini, kalau ada yang belum mengenal Tuhan. Selamatkan jiwa-jiwa yang menonton di YouTube, kalau ada yang belum diselamatkan, ya Tuhan. Berilah kerendahan hati, supaya tidak keras hati, sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadi. Tiada seorang pun yang dibinasakan. Dan kami semua yang sudah percaya, ya Tuhan, tambahkan cinta kasih dari sorga. Tambahkan kesetiaan seperti Engkau setia kepada kami, ya Tuhan. Ampuni kami kalau kadang kami tidak setia. Ampuni kami kalau kadang kami melayani hanya seperti kewajiban atau melakukan tugas di rumah, di sekolah, dimanapun, tanpa hati yang mengasihi. Perbaharui kami ya Tuhan. Curahkan cinta kasih-Mu. Perbaharui kami untuk lebih mengasihi Tuhan. Lebih mengasihi sesama kami menjadi kesaksian yang baik dan benar. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan. Sebab disitulah intisari seluruh Alkitab firman Tuhan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mati dan bangkit dan hidup selama-lamanya, kami berdoa dan meminta berkat Tuhan. Amin.